Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ketika Fir'aun gagal bertaubat, mulutnya disombal lumpur oleh malaikat Jibril. Fir'aun, makhluk yang dilaknat Allah, disombal mulutnya oleh malaikat Jibril saat akan bertaubat. Al-Quran telah menyampaikan kepada umat tentang kisah Fir'aun. Pada detik-detik akhir hidupnya, Fir'aun yang sebelumnya meneguhkan dirinya sebagai Tuhan, itu sadar bahwa dirinya bukanlah sang pencipta, seperti yang ia dengungkan kepada kaumnya. Dikisahkan, ia Fir'aun menyadari kesalahannya dan bahkan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seketika ia akan mengucapkan kalimat syahadat, tiba-tiba malaikat Jibril menyumpal mulutnya. Malaikat Jibril menyumpal mulut Fir'aun dengan halul bahri, lumpur hitam yang ada di bawah laut. Fir'aun tewas bersama bala tentara di Laut Merah karena tenggelam saat mengejar Nabi Musa. Nabi Musa menyeberangi lautan setelah laut terbelah atas izin Allah. Mereka kemudian menyeberang hingga ke tepian laut. Saat Nabi Musa bersama kaumnya menyeberangi laut, Fir'aun melihat hal itu dan tampak sedikit terperangah akan terbelahnya laut. Fir'aun saat itu sempat akan memberhentikan kudanya dan akan beralih arah. Namun pada saat yang sama, malaikat Jibril datang bersama kudanya dan menggiring kuda Fir'aun akan memasuki lautan yang terbelah itu. Di luar kendali, kereta Fir'aun berlari ke arah tengah lautan dengan diikuti para bala tentaranya. Bala tentaranya mengira Fir'aun memimpin komando untuk mengejar Nabi Musa. Sementara itu, Nabi Musa dan umatnya yang telah tiba di tepian laut kemudian diperintahkan Allah untuk memukulkan tongkatnya ke laut hingga laut kembali menyatu dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Saat Fir'aun terombang-ambing dan tenggelam di lautan, saat itulah ia menyadari kedudukannya. Ia mulai meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat nafasnya mencapai pangkal leher, Fir'aun menyatakan keimanannya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 90. Hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah." Pada detik-detik akhir inilah kemudian malaikat Jibril mengambil tanah dari dasar laut dan menyumpalkannya ke mulut Fir'aun. Kesombongan dan kecongkakan dari Fir'aun itulah yang membuat malaikat Jibril sangat membencinya. Maka saat terdapat tanda-tanda Fir'aun akan bertobat dan malaikat Jibril takut Allah akan mengampuninya, malaikat Jibril kemudian menyumpal mulut Fir'aun agar tidak mengucapkan kalimat tauhid. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sewaktu Allah menenggelamkannya Fir'aun, ia mengucapkan, "Aku beriman bahwa tiada Tuhan kecuali yang diimani kaum Bani Israel." Kemudian malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, seandainya engkau melihatku, kala itu aku mengambil tanah hitam dari dasar laut, lalu memasukkannya ke dalam mulut Fir'aun karena takut ia diliputi oleh rahmat." Kekufuran dan kezaliman Fir'aun sudah sampai pada puncaknya, sampai-sampai Nabi Musa berdoa agar Fir'aun tak diterima tauhidnya. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak bisa beriman hingga mereka melihat siksa yang pedih." Quran surat Yunus ayat 88. Itulah kisah Raja Fir'aun yang mati ditenggelamkan ketika mengejar Musa di lautan. Semoga kisah ini bermanfaat.